Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nurhaliza dengan NIM J3J118064, mahasiswa bimbingan Bapak Andri Latif STPMM, akan mempresentasikan hasil penulisan tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Produksi Sawi Hijau dengan Vertical Growing Tower atau VGT pada Green Corner Hidroponik. Poin pembahasan yang akan saya sajikan saat ini yang pertama adalah pendahuluan, kedua metode kajian, ketiga keragaan perusahaan, keempat kajian pengembangan bisnis, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Hal-hal yang melatar belakangi penulisan saya adalah saat ini tidak hanya masyarakat pedesaan saja yang bisa menjadi petani, tapi masyarakat perkotaan juga bisa menjadi seorang petani dengan memanfaatkan lahan sempit. Dan menurut Wijaya et al. Tahun 2017, urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang sering dibudidayakan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Pada umumnya, budidaya tanaman hortikultura sendiri masih dilakukan secara konvensional dengan memanfaatkan tanah sebagai media tanamnya. Padahal saat ini, teknologi di bidang pertanian sudah banyak berkembang. Salah satunya adalah budidaya dengan sistem hidroponik. Hidroponik sendiri adalah sistem bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya dan memanfaatkan air untuk mengalirkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman sawi adalah salah satu jenis sayuran yang bisa dibudidayakan dengan sistem ini. Menurut Kolik tahun 2019, sawi sebagai bahan makanan sayuran mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap, sehingga apabila dikonsumsi sangat baik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Berikut ini adalah data jumlah produksi sawi di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa jumlah produksi sawi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, sawi memiliki jumlah permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ada beberapa jenis sawi yang beredar di Indonesia. Salah satunya adalah sawi hijau. Green Corner Hydroponic merupakan salah satu perusahaan yang membudidayakan tanaman sawi hijau ini. Berikut ini adalah jumlah permintaan dan penawaran sawi hijau di Green Corner Hydroponic. Dapat dilihat bahwa Green Corner Hydroponic belum bisa memenuhi jumlah permintaan sebanyak 80 kg. Hal ini disebabkan karena kurangnya instalasi yang digunakan untuk melakukan proses budidaya. Oleh karena itu, peningkatan produksi sawi hijau bisa menjadi salah satu peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan produksi sawi hijau dapat dilakukan dengan menggunakan vertical growing tower. Tapi, apa itu vertical growing tower? Vertical growing tower sendiri adalah jenis instalasi yang disusun secara vertikal membentuk sebuah tower yang memiliki keunggulan dalam memanfaatkan lahan yang sangat terbatas. Kenapa vertical growing tower dipilih? Karena lahan yang tersisa di kebun sangat sempit. Apabila peningkatan produksi dilakukan dengan menggunakan instalasi dengan jenis bed system atau setengah A-frame, maka jumlah produksi yang dihasilkan belum bisa memenuhi jumlah permintaan karena kedua jenis instalasi tersebut masih membutuhkan luas lahan yang lebih luas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana upaya pengembangan bisnis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dan yang kedua, apa saja yang harus direncanakan dalam pengembangan bisnis tersebut. Oleh karena itu, ada berupa tujuan. Yang pertama, untuk merumuskan ide pengembangan bisnis melalui analisis lingkungan internal dan eksternal pada Green Corner Hydroponic. Dan yang kedua adalah menyusun rencana pengembangan bisnis berdasarkan metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk mengetahui keuntungan tambahan dan kelayakan dari pengembangan bisnis ini. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu metode kajian. Yang pertama ada lokasi dan waktu PKL. Lokasi pelaksanaan PKL dilakukan di Jalan Maria, Lorong Karya 4, Sekip Ujung Kota Palembang, yaitu di Kebun Green Corner Hydroponic sendiri, dari tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 30 April 2021. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang didapatkan yaitu data primer dan juga data sekunder, di mana data primer sumbernya berasal dari wawancara dengan pihak terkait di lingkungan internal perusahaan, dan data yang diperoleh adalah kondisi internal perusahaan, sejarah perusahaan, proses produksi yang dilakukan. Untuk data sekunder sendiri sumbernya berasal dari buku, majalah, jurnal, internet, dan instansi terkait. Untuk metode analisisnya yang dilakukan ada dua. Yang pertama kualitatif,
Yang kedua adalah kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri terdiri dari analisis SWOT, perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah perencanaan kolaborasi. Untuk metode kuantitatifnya sendiri yang dilakukan adalah analisis usaha tani. Poin selanjutnya adalah keragaan perusahaan. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. Green Corner Hydroponic merupakan usaha menengah kecil mikro yang didirikan oleh Bapak Adi dan Ibu Perda pada akhir tahun 2012. Hal ini bermula ketika Ibu Perda Sari Dewi gagal untuk berlibur keluar kota. Akhirnya ia mencari tahu tentang budidaya tanaman tanpa tanah ini. Dan bisnis utama yang dijalankan adalah budidaya dan menjual sayuran hidroponik. Sedangkan unit bisnis lain yang mereka jalankan diantaranya sebagai penyedia jasa pelatihan hidroponik dan jasa pembuatan greenhouse atau instalasi. Saat pertama kali didirikan, Green Corner Hydroponic memasarkan hasil panennya hanya ke pasar tradisional. Namun saat ini mereka sudah memasarkan hasil panennya ke supermarket ataupun kafe dan juga restoran yang ada di Kota Palembang. Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Green Corner Hydroponic. Dapat dilihat bahwa mereka memiliki 1 orang pemilik kebun, 1 orang manajer, 9 orang mitra, 1 orang tenaga kerja budidaya, 1 orang tenaga kerja packing dan kurir, dan 1-4 orang tenaga kerja pembuat instalasi dan greenhouse. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya fisik yang dimiliki yaitu 1 unit greenhouse seluas 112 meter persegi, 9 unit instalasi bed system, 6 unit instalasi setengah A-frame, pompa air, dan peralatan hidroponik. Untuk sumber daya manusia yang mereka miliki yaitu sebanyak 7 orang. Sumber daya keuangannya pada awal pendirian modal yang dikeluarkan oleh Green Corner Hydroponic berasal dari modal pribadi, sedangkan untuk pencatatannya masih dilakukan secara konvensional atau sederhana. Selanjutnya ada unit bisnis yang dijalankan oleh Green Corner Hydroponic. Yang pertama adalah budidaya sayur hidroponik, di mana kegiatannya yang pertama ada pengadaan input. Proses sendiri dilakukan mulai dari pengadaan sarana dan prasarana hingga pengadaan pestisida nabati. Untuk proses produksinya juga dilakukan mulai dari persiapan lahan hingga panen dan pasca panen. Untuk mekanisme pemasarannya, Green Corner Hydroponic menerapkan strategi pemasaran STP dan menerapkan bauran pemasaran yaitu 4P. Untuk unit bisnis selanjutnya yaitu pembuatan greenhouse dan instalasi dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama pengadaan input yaitu pengadaan tenaga kerja dan lalu alat dan bahan. Kemudian proses produksi dimulai dari persiapan lahan hingga pembangunan greenhouse atau pembuatan instalasi. Untuk mekanisme pemasarannya sendiri, Green Corner Hydroponic menerapkan strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran yaitu 7P. Selanjutnya adalah kajian pengembangan bisnis. Dapat dilihat di sini ada tabel analisis SWOT yang terdiri dari tabel kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu ada juga beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih untuk melakukan pengembangan bisnis. Dan rumusan ide yang dipilih yaitu peningkatan produksi sayur dengan teknologi lain atau alternatif strategi weakness opportunity. Untuk alur rumusan idenya sendiri dapat dilihat pada gambar berikut, di mana Green Corner Hydroponic memiliki permasalahan yaitu permintaan sawi hijau belum terpenuhi, lalu ada peluang yaitu adanya perkembangan teknologi dan adanya kelemahan di mana permintaan belum terpenuhi. Akhirnya muncullah suatu ide pengembangan bisnis ya untuk melakukan peningkatan produksi sawi hijau dengan vertical growing tower atau VGT. Lalu dilakukan penyusunan rencana pengembangan bisnis mulai dari perencanaan aspek non-finansial dan perencanaan aspek finansial, di mana apabila perencanaan tersebut layak, maka pengembangan bisnis akan dilakukan, sedangkan apabila tidak layak, maka akan dilakukan evaluasi. Ada perencanaan produk. Produk yang akan ditawarkan adalah sawi hijau, di mana kriteria sawi hijau yang akan dipanen adalah sawi hijau yang telah berusia 25-30 hari, daunnya lebar dan bagus, batangnya besar dan kuat, serta tidak terdapat bagian yang mengalami busuk akar. Apabila pelanggan merupakan pihak dari supermarket, maka produk akan dikemas ke dalam plastik bening berukuran 28 x 48 cm, lalu diberi label perusahaan dengan berat masing-masing sebesar 250 gram. Sedangkan untuk pelanggan yang berupa kafe, hotel, dan konsumen akhir, produk akan diikat dengan lakban sayur seberat 500 gram per ikatnya, lalu dikemas ke dalam plastik hitam. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis permintaan, di mana dapat kita lihat bahwa di sini ada selisih berjumlah 80 kg yang tidak bisa dipenuhi oleh Green Corner Hydroponic. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentation. Secara geografis,
Green Corner Hidroponik akan menawarkan sayur sawi hijau kepada masyarakat Kota Palembang. Secara demografis, Green Corner Hidroponik akan menawarkan sawi hijau kepada masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas, supplier sayur, dan seseorang yang memiliki bisnis di bidang kuliner. Sedangkan secara psikografis, Green Corner Hidroponik akan menawarkan sawi hijau kepada masyarakat yang memiliki kesadaran untuk hidup sehat, serta konsumen yang merupakan seorang vegetarian. Selanjutnya, ada targeting, di mana target pasar untuk pengembangan bisnis ini yaitu konsumen dan supplier sayur di wilayah Kota Palembang atau yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan pendapatan menengah ke atas. Orang tersebut adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk hidup sehat atau juga seorang vegetarian. Selanjutnya adalah positioning. Sayur sawi hijau akan diposisikan sebagai sayur hidroponik yang sehat, berkualitas, dan bebas pestisida kimia sehingga keamanannya lebih terjamin. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan adalah sayur sawi hijau yang ditanam dengan sistem hidroponik. Selanjutnya juga ada harga, di mana sayur sawi hijau ini akan dijual dengan harga Rp14.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada distribusi, yaitu saluran distribusi akan dimulai dari kebun milik Green Corner Hidroponik yang terletak di Jalan Meriam, Lorong Karya 4, Sekip Ujung, Kota Palembang. Lalu akan diantarkan ke masing-masing lokasi pelanggan. Dan selanjutnya adalah promotion. Kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah melalui media sosial, personal selling, dan direct selling ketika ada festival dan pameran. Selanjutnya ada teknik pengiriman. Setelah disortir, sayuran akan dikirimkan oleh kurir dari Green Corner Hidroponik ke masing-masing lokasi pelanggan. Untuk mekanisme pembayarannya sendiri dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai. Transaksi non-tunai dilakukan dengan mentransfer tagihan ke nomor rekening milik perusahaan atau mentransfer tagihan tersebut melalui Dana. Untuk jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan adalah minimal 50% dari total tagihan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan untuk pengembangan bisnis ini adalah peningkatan produksi sawi hijau dengan mendirikan instalasi baru yaitu instalasi vertical growing tower pada lahan seluas 6,8 kali 5,8 meter. Produksi sawi hijau akan dilakukan dalam lubang tanam sebanyak 364 lubang tanam dengan bobot sayur 250 gram per lubang tanam sehingga adanya peningkatan jumlah produksi pada sawi hijau sebesar 91 kg atau sebesar 81,9 kg setelah disortir. Berikut ini adalah gambar dari instalasi vertical growing tower yang akan digunakan pada pengembangan bisnis ini atau untuk melakukan peningkatan produksi sawi hijau. Kelebihan dari vertical growing tower adalah jumlah lubang tanamnya lebih banyak dan bisa digunakan untuk lahan yang sangat terbatas. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah biaya investasi awalnya lebih mahal dan butuh perawatan yang intensif. Peningkatan jumlah produksi sawi hijau dengan vertical growing tower ini menghasilkan total jumlah produksi sebanyak 13.500 kg dan jumlah setiap panennya sebanyak 81,9 kg. Berikut ini adalah alur perencanaan produksi sawi hijau dengan vertical growing tower. Yang pertama ada persiapan instalasi, kedua penyemaian, ketiga peremajaan, keempat produksi sayur, kelima pemeliharaan dan perawatan, keenam pengendalian hama dan penyakit, ketujuh panen, dan yang terakhir adalah kegiatan sortir, timbang, dan juga packing. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dapat dilihat bahwa struktur organisasi Green Corner Hidroponik sudah baik, namun hal tersebut belum bisa membuat perusahaan mencapai tujuannya karena kurangnya tenaga kerja di bidang produksi. Maka dari itu, perlu dilakukannya penambahan 2 orang tenaga kerja bagian budidaya atau produksi, yaitu sebagai penanggung jawab dan juga sebagai tenaga kerjanya. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Green Corner Hidroponik sendiri mengalami kekurangan sumber daya manusia di bidang produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perekrutan tenaga kerja sebanyak 2 orang dengan kualifikasi tenaga kerja dan sistem gaji serta jam kerjanya tetap sama seperti sebelum pengembangan bisnis, di mana kualifikasinya adalah pendidikan minimal SMA atau SMK, tekun, teliti, gesit, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk sistem gajinya sendiri akan diberikan setiap bulan dengan jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 12 siang setiap hari. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Pada pengembangan bisnis ini akan dilakukan kolaborasi dengan beberapa pihak. Yang pertama ada pemasok input, kedua pemasok sawi hijau, dan selanjutnya ada pelanggan. Untuk pemasok input sendiri ada dari PT Amris Andalas Putra, PT Panah Merah, dan PT Merauke Tetap Jaya.
Untuk pemasok sawi hijaunya sendiri ada dari mitra bisnis Green Corner Hidroponik. Untuk pelanggan, Green Corner Hidroponik akan berkolaborasi dengan cara memasok sayur sawi hijau sebanyak 20 kg ke masing-masing pelanggan, mulai dari restoran dan kafe hingga hotel dan konsumen akhir. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Perencanaan finansial akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama analisis usaha tani, dan yang kedua adalah analisis anggaran parsial. Selanjutnya ada tabel analisis laba rugi dan juga analisis RC rasio. Untuk analisis laba rugi sendiri dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa laba bersih yang diterima setelah pengembangan bisnis meningkat dari laba bersih sebelumnya, yaitu setelah pengembangan bisnis, laba bersihnya berjumlah Rp90.782.954, sedangkan sebelum pengembangan bisnis itu hanya Rp11.951.407. Untuk analisis RC rasionya dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa sebelum pengembangan bisnis dilakukan nilainya hanya sebesar 1,38, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan sebanyak Rp1,38. Nah, namun setelah pengembangan bisnis dilakukan, nilai RC rasionya mengalami kenaikan menjadi 1,93, yang artinya dari satu biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan senilai Rp1,93. Selanjutnya ada tabel analisis anggaran parsial. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut bahwa keuntungan tambahan yang didapatkan oleh perusahaan setelah melakukan pengembangan bisnis, peningkatan produksi sawi hijau dengan vertical growing tower adalah sebesar Rp79.227.686 atau sebesar 56% yang bernilai positif. Artinya pengembangan bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Berikut ini adalah daftar aktivitas pengembangan bisnis. Dapat dilihat ada 9 aktivitas, mulai dari identifikasi masalah pada perusahaan hingga evaluasi. Lalu apa saja aktivitas yang mendahului aktivitas tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Berikut ini adalah daftar solusi project, di mana waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis ini adalah sebanyak 71 hari, dan kegiatan yang memiliki slack adalah pengadaan input sebanyak 8 hari. Artinya kegiatan tersebut dapat ditunda selama 8 hari. Sedangkan yang lain bernilai 0, artinya kegiatan tersebut tidak dapat ditunda. Selanjutnya ada tahap pengembangan bisnis dalam chart networking schedule, di mana garis merah tersebut menandakan bahwa aktivitas tidak dapat ditunda. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat garis-garis berwarna merah yang terhubung dengan titik-titik, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I yang merupakan kegiatan dari tahap pengembangan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Untuk simpulan, berdasarkan analisis SWOT dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan, alternatif strategi yang ditetapkan adalah weakness opportunity atau WO. Strategi tersebut dipilih karena perusahaan belum mampu memenuhi jumlah permintaan sawi hijau yang merupakan salah satu kelemahannya. Sehingga untuk mengatasi kelemahan tersebut, perusahaan perlu memanfaatkan peluang, yaitu dengan meningkatkan jumlah produksi menggunakan teknologi lain. Rumusan ide pengembangan bisnis yang ditetapkan adalah peningkatan produksi sawi hijau dengan vertical growing tower atau VGT. Melalui peningkatan produksi ini, total jumlah produksi sawi hijau akan meningkat menjadi 13.500 kg dari jumlah produksi sebelumnya. Selain itu, berdasarkan analisis kelayakan pada aspek finansial, peningkatan produksi sawi hijau dengan vertical growing tower layak untuk dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan setelah adanya peningkatan produksi sawi hijau. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dilihat dari nilai RC rasio sebelum pengembangan sebesar 1,38 yang meningkat menjadi 1,93 dengan laba bersih yang diterima sebesar Rp90.782.954. Walaupun adanya peningkatan biaya setelah pengembangan bisnis, total keuntungan tambahan setelah adanya pengembangan bisnis ini juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp79.227.686 atau meningkat sebesar 56%.
Untuk sarannya sendiri yang pertama, agar dapat menjalankan ide pengembangan bisnis ini sebaiknya perusahaan menjaga kontinuitas kegiatan produksi. Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeliharaan yang tepat terhadap sawi hijau yang dibudidayakan dengan vertical growing tower, supaya bisa mengurangi tingkat kegagalan panen dan sayur sawi hijau yang dihasilkan pun tidak hanya berkualitas baik, tapi jumlahnya juga stabil sehingga tidak terjadi excess demand lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.